Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deddy Misran. Sini saya akan menjelaskan pertemuan selanjutnya ya. Kemarin kan udah membahas mengenai ikan, masih di Microsoft Word sih. Baik, saya akan buka ya. Ini saya menggunakan Windows 10. Start. Kemudian kita cari di sini Microsoft Office. Ini ya Microsoft Word 2010. Nah, tampilannya kan seperti ini. Baik, saya akan jelaskan dulu ya. Kemarin itu masih di menu home, masih di icon home ya, menu home. Di baris clipboard font ini sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan di sini ya, di paragraf. Di menu paragraf ini itu terdapat ikonnya, beberapa fungsi. Itu yang pertama ini adalah bullets. Bullet ini digunakan untuk membuat buletan ya pada tulisan. Saya akan screenshot dulu dan pengertiannya akan saya tulis juga. Di sini stay ya. Nah, ini digunakan untuk membuat banyak tulisan. Nah, saya akan contohkan ya teman-teman. Misalkan gini, ini tuh ada beberapa, karena tulisannya sudah saya buat, maka saya harus membloknya dulu ya teman-teman. Seperti ini saya blok dulu. Kemudian saya akan menggunakan fungsi dari si bullet ini. Di samping kanannya itu ada garis panah ke bawah. Nah, ini pilihan untuk memilih ya. Nah, teman-teman kalau misalkan pilihnya yang ini ya, maka dia akan, nah seperti ini. Jadi ada lambang ininya ya, dari si bullet ini. Atau teman-teman mau mengganti ya, atau mau rubah bulletnya jadi lambang seperti ini. Nah, dia akan berubah seperti yang kita inginkan. Seperti ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan jelaskan juga yang lainnya. Itu ada numbering. Yang ini nih, fungsinya untuk apa sih? Saya akan jelaskan. Numbering digunakan untuk membuat nomor pada tulisan. Nah, saya akan screenshot juga ini dulu supaya lebih paham ya. Kenapa saya buat itu? Karena lebih logikanya dapat ya. Nah, akan seperti ini. Kemudian saya akan rapikan dulu ya teman-teman. Baik. Nah, saya akan tulis dulu pengertiannya. Nah, ini digunakan untuk membuat nomor pada tulisan. Nah, ini bisa kita implementasikan ya. Contohnya kayak gini, saya akan mengaktifkan numberingnya. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa di samping kanan itu ada tanda panah ke bawah. Nah, tanda panah ke bawah ini adalah untuk memilih ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau yang pakai ABCD atau yang abjad kecil, misalkan atau Romawi. Misalkan saya pakai nomor ya, dia akan nomor. Tapi kalau misalkan saya pindah menjadi abjad ya, dia akan berubah gitu. Seperti dia teman-teman. Kemudian saya akan jelaskan lagi di sampingnya lagi. Itu ada ini namanya multi level list. Digunakan untuk list secara berurutan ke bawah. Nanti ya teman-teman. Nah, saya akan screenshot dulu. Nah, di sini saya akan rapikan dulu.
Baik, seperti ini. Digunakan multi level list. Digunakan untuk list secara berurutan. Seperti itu teman-teman. Multi level list digunakan untuk list secara berurutan ke bawah. Baik, kita akan lanjut. Kemudian di samping ini ya, di samping kanannya lagi itu ada difference, decrease, indent. Nah, ini akan saya screenshot lagi supaya ada pengertiannya dan jelas ya. Baik, sini akan saya paste. Oke. Nah, ini digunakan untuk apa sih? Yang saya sudah jelaskan tadi. Decrease, indent. Digunakan untuk menggeser untuk menggeser tulisan ke kiri ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, sebaliknya itu, di sebaliknya itu ada ini ya, inscribe, increase, indent. Ini ya, ini sebaliknya dia menggeser tulisan ke kanan. Nah, sekarang kita aplikasikan karena saya sudah deskripsi saya sudah tulis, maka ketika saya aktifkan decrease, indent, dia akan menggeser ke tulisan ke kiri. Kita lihat aja di sini ya, ada lambang tanah panah ke kiri, maka dia akan menggeser ke kiri ya teman-teman. Baik, nah kalau yang sampingnya itu sebaliknya ya, tadi saya sudah jelaskan. Yang ini ya teman-teman, saya rapikan dulu. Itu ada yang nempel. Baik, ini akan saya rapikan dulu. Di sini ya teman-teman, ini nah ini digunakan, ini sebaliknya ya teman-teman, increase, bisa tulisan ke kanan. Ini sudah saya contohkan. Kemudian, nah di samping kanannya lagi ada sort. Ini digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk mengurutkan ya teman-teman, tulisan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Baik, ini akan saya screenshot dan memberikan pengertiannya. Saya pastikan di sini. Saya perhatikan. Oke.
seperti ya. Short ini digunakan untuk menurunkan tulisan dari besar ke kecil. Kemudian di sampingnya lagi ada show hide. Nah ini tuh digunakan untuk memberikan simbol pada tulisan ya teman-teman. Saya screenshot dulu supaya pokoknya ada penjelasannya. Nah, ini saya rapikan dulu. Ini saya akan tulis di sini. Nah, digunakan untuk berikan simbol pada tulisan ya teman-teman, untuk show hide ini. Kemudian di bawahnya itu ada ini ya teman-teman, bottom border, digunakan untuk memberi garis pada halaman kerja. Saya akan screenshot dulu ini. Baik. Besar sedikit. Saya akan tulis dulu di sini pengertiannya. Nah, digunakan untuk menggunakan baris di halaman kerja. Bottom border digunakan untuk memberikan garis ya pada halaman kerja. Nah, ini bisa nanti saya contohkannya, akan saya contohkan seperti ini. Misalkan saya akan contohkan yang ini deh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk memberikan baris biasanya untuk kop surat juga diperlukan ya ini. Nah, di samping kirinya itu ada icon seperti ember tumpah ya. Ini namanya shading. Digunakan untuk memberi warna background halaman kerja secara keseluruhan. Nah, saya akan screenshot dulu. Kemudian saya akan implementasikan ya teman-teman. Saya akan pastikan di sini. Lalu saya akan apikan di sini. Baik. Lanjut. Ini namanya shading. Digunakan untuk memberi warna background. Halaman kerja secara keseluruhan. Ini akan saya contohkan ya teman-teman. Ini akan saya contohkan, misalnya saya blok di sini, kemudian saya akan mengaktifkan shading ini. Misalkan saya menggunakan warna kuning, nah dia akan memberi warna background halaman kerja secara keseluruhan teman-teman ya. Baik. Selanjutnya di samping kirinya lagi di sini ada line ya dan paragraf spasi. Digunakan untuk apa sih? Line and paragraph spasi digunakan untuk mengatur spasi tulisan. Nah, ini akan saya screenshot dulu ya teman-teman. Untuk saya tulis pengertiannya. Nah, ini saya perbesar dulu.
Lalu saya rapikan. Nah, Y dan digunakan untuk mengatur spasi tulisan. Nah, ini misalkan ini ya teman-teman, ini akan saya implementasikan sama yang di atas. Saya akan contohkan ya seperti ini. Misalkan saya menggunakan 1,0 atau tuh lihat implementasinya ketika saya menggeser si shading ini, align dan paragraf yang tadi yang di blok itu, nah secara serentak dia akan menjauh atau akan mendekat gitu, terserah selera kita akan menggunakannya. Baik, next. Nah, di sampingnya lagi masih di paragraf ya teman-teman, ada just TV, digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata kanan dan kiri. Oke, baik, jadi gini ya, jadi supaya tulisan itu menjadi rapi gitu, sesuai gambar yang ada di sini ya teman-teman. Nah, just TV ini bisa menggunakan perintah keyboardnya ya dengan menggunakan Ctrl J seperti tampil di layar monitor ini ya. Ketika kita diamkan, nah dia akan tampil seperti ini. Nah, saya akan screenshot dulu ya teman-teman supaya lebih memahami, nanti ada pengertian juga. Ini saya akan munculkan di sini, kemudian nah ini ya teman-teman. Nah, kemudian ya nah pengertiannya digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata kanan rata kiri. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sampingnya lagi ternyata ada lagi, yaitu align right ya teman-teman, digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata kanan. Kita implementasikan. Terlebih dahulu saya akan screenshot, saya akan ambil dan saya akan pastikan di sini. Saya rapihin dulu ya teman-teman agar lebih jelas. Nah, ini saya tulis gini dulu, kemudian saya jelasnya digunakan untuk membuat tulisan menjadi sesuai ini ya teman-teman, sesuai gambar nih. Gambarnya kan dimulai dari rata kanan, berarti perintahnya adalah dimulai dari rata kanan untuk perintah align right. Nah, kemudian di sampingnya lagi itu ada center. Apa sih center ini? Yang ini ya teman-teman. Nah, digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata atau berada di tengah. Saya akan screenshot juga ini teman-teman. Kemudian saya akan berikan pengertiannya. Baik. Nah, seperti ini ya. Lalu saya akan tulis pengertiannya. Center digunakan untuk membuat menjadi rata atau berada
tengah. Seperti ini akan saya implementasikan seperti ini. Karena ini belum rata, karena deskripsinya sudah saya tulis, maka ini akan saya blok. Nah, dia akan di tengah ya teman-teman. Ketika saya mengaktifkan rata kanan, dia akan ke kanan. Sebaliknya yang sebelah sini ya, samping rata kiri, dia akan ke kiri. Nah, saya akan contohkan ke tengah ya, karena ini perintahnya tengah. Baik, kita akan lanjut lagi, yaitu di sampingnya lagi ada align left, digunakan untuk membuat tulisan menjadi rata kiri ya teman-teman. Nah, seperti biasa saya akan men-screenshot ini terlebih dahulu dan pengertiannya ya. Baik, saya akan rapikan dulu sementara. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tentunya kalau ini teman-teman bisa tahu ya, karena melihat si gambar itu udah mengerti gitu. Ketika di tengah atau tengah center itu udah teman-teman udah ngerti gitu dari melihat gambarnya saja. Baik, sini saya tulis. Gimana untuk membuat nah sepertinya teman-teman tadi udah saya contohkan. Kalau mau saya contohkan, karena ini udah rata kiri ya, misalkan saya mau ke tengahin dulu, ke centerin dulu, kemudian saya akan aktifkan nih rata kirinya. Nah, dia akan ke kiri itu ya teman-teman. Kemudian ada style yang ini nih, ini ya teman-teman, tuh style. Nah, saya akan screenshot ini bagian ini semua seperti ini. Nah, pastikan di sini kayaknya nggak muat ini, pastikan di sini, dan ini akan saya rapihkan ya teman-teman agar nanti bisa gampang untuk ditulis. Ini hilang ini ya, ini saya pengertiannya saya tulis semua aja. Kemudian dari ini digunakan untuk memilih jenis tulisan seperti normal, heading, spasi, dan lain-lain. Banyak pilihannya ya teman-teman. Kemudian kita next ya. Kemudian di sampingnya lagi ada change style. Nah, change style ini digunakan untuk mengubah jenis tulisan yang dipilih. Ternyata teman-teman, saya akan implementasikan di sini ya. Pastikan di sini dan akan membuat pengertiannya. Nah, baik, saya akan tulis sini ya. Pengertian dari change style. Change ya, style. Baik, pengertiannya akan saya tulis. Digunakan untuk mengubah jenis tulisan ya teman-teman yang dipilih. Seperti ini. Nah, kemudian di samping change style itu ada find.
Nah, ini digunakan untuk mencari tulisan atau kata pada halaman kerja. Ini ya teman-teman. Saya akan pastikan di sini. Ingat ya teman-teman, untuk paste itu bisa menggunakan klik kanan, paste atau CTRL V. Yang kemarin itu pembahasan kemarin sudah saya jelaskan ya teman-teman. Tekan dulu kemudiannya. Nah, untuk mencari tulisan atau baik, ini fungsinya ya teman-teman. Next, kemudian di bawahnya ya ada di pledge. Ini ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan suatu contoh membuat surat ya, atau membuat tabel dan sebagainya ketika saya sudah menjelaskan fungsi-fungsi icon ini. Saya akan munculkan ya teman-teman di sini. Oke, ini sudah ada. Ini saya akan aktifkan dulu. Seperti ini penampakannya. Nah, saya akan tulis dulu sih pengertiannya, yaitu digunakan untuk mengubah dokumen. Nah, baru kita akan ketemu dengan select ya, di bawahnya lagi. Baik, ini ada terakhir ya. Ini select, digunakan untuk akan jelaskan dulu, digunakan untuk memilih tulisan. Nah, sepertinya teman-teman. Nah, ini semua udah saya jelaskan ya dari pertemuan 1 dan mulai sekarang ini kelas 8. Kemudian kita akan masuk ke menu ini ya, insert ya. Nah, di insert itu nanti kita akan membahas ya mengenai di menu insert, ada di bagian text ya, ada cover page, link page, algebraic, kemudian table, illustration, kemudian links, header and footer. Nah, biasanya header and footer ini disebutnya ya catatan kepala, dan footernya ini biasanya digunakan, biasanya ya bahasanya itu catatan kaki. Kemudian ada teks, baris teks ya di sini, kemudian ada simbol. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Denmisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.